masih tanpa respon. Coba sebelum vaksinasi dimulai, itu morbiditas dan mortalitasnya itu berapa? Setelah vaksinasi dimulai, sampai kira-kira 10 juta orang divaksin, morbiditas dan mortalitasnya seperti apa? Loh kok malah meningkat? Nah ini kan suatu pertanyaan yang sangat penting. Mestinya ini harus diteliti supaya kita bisa mengatasi dengan baik, dengan tepat. Saya sangat mengharap para ahli statistik segera menghitung faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini sangat meningkat. Vitamin D3 itu sudah ada penelitiannya bahwa kalau D3-nya dalam darah itu kurang dari 20, maka itu akan sakit. Keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolega Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu burung. Jelas itu, jelas tidak akan menularkan. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan yang bisa menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor. Tolong masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah percaya dewan kita karena mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk bisa menerima informasi yang baik. Nggak bisa begitu. Satu, lagi Pak, satu lagi untuk seluruh masyarakat di Indonesia juga tadi kalau misalnya disampaikan mahasiswa ini tidak pernah baik-baik. Yang dipukuli itu di luar mahasiswa. Apakah ada yang dipukuli anggota DPR? Maka tuntaslah misi mereka, menjadi Tuhan di dunia, dan kita semua adalah budak-budaknya. Persis seperti hewan ternak yang ditanamkan chip di tubuhnya. Jika Anda berontak, tinggal pencet tombol, dan chip itu akan membunuh Anda. Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila. Karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan. Betul-betul problem serius, bos. Anda selalu pasang badan, jangan ngomong kalau nggak paham. Loh, kasih tahu kalau nggak paham salahnya di mana. Jangan diomelin, jangan dilarang. Nggak boleh ngelarang-larang. Orang mau kasih pendapat aja dilarang kan gila. Emangnya pemerintah ngasih makan apa kepada rakyatnya saat ini? Nggak ada. Masih pendapat aja nggak boleh dilarang. Kalau mau jadi negara komunis, komunis sekalian. Rakyatnya di plester mulutnya, tapi kebutuhan dasarnya dipenuhi. Itu negara komunis. So negara demokratis, negara liberal, rakyatnya boleh ngomong apa saja, tapi makan tanggung jawab sendiri. Kalau Indonesia kan enggak, rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, tapi makan suruh tanggung jawab sendiri. Kan gila ini. Komunis bukan, liberal kapitalis bukan, tapi semua keburukan dua kutub besar ini digabung di Indonesia. Rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, diancam undang-undang ITE segala macam. Begitu ramai pemberitaan mengenai penangkapan Dr. Lois Owen. Beliau ditangkap karena diduga menyebarkan berita hoax. Nah, seharusnya pernyataan beliau itu diperdebatkan secara ilmiah. Bila perlu ada pengkajian yang mendalam antara dokter,
Dan jika pernyataannya tidak terbukti, maka proses hukumlah selanjutnya yang bertindak. Negara harusnya menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas berpendapat ya. Jangan mereka yang mempunyai pemikiran yang berbeda ditangkap dan dianggap hoax. Atas nama hoax, mereka semua ditangkap. Bukankah negara ini sudah merdeka dan bebas untuk mengungkapkan pendapat? Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikutin perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita ikutin perintah pusat, tidak ada. Camat di mesti kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya Pak? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti enggak berkuasa lagi, boleh jangan aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh, Minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, serah Bapak juga.